Selamat malam Pak Cecep, Mas Duta, dan Mas Iki. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 8 Sobat Biodinamika akan melakukan presentasi terhadap final project yang telah kami kerjakan sebelumnya. Yang pertama, latar belakang memilih lokasi yang kami pilih yaitu di Jepang, di mana Jepang merupakan salah satu wilayah paling aktif secara tektonik di dunia karena posisinya yang unik berada di pertemuan empat lempeng tektonik utama, yaitu berada di lempeng Pasifik, lempeng Filipina, lempeng Eurasia, dan lempeng Amerika Utara. Interaksi kompleks antara lempeng-lempeng ini, khususnya proses subduksi di mana lempeng Pasifik dan lempeng Filipina itu menujam ke bawah lempeng Eurasia dan Amerika Utara. Itu menyebabkan akumulasi regangan yang besar pada gerak bumi di wilayah tersebut. Akumulasi regangan ini dilepaskan dalam bentuk gempa bumi dan aktivitas vulkanik intens. Hal ini menjadikan Jepang bagian dari cincin api Pasifik, wilayah yang terkenal dengan aktivitas seismik dan vulkanik yang tinggi. Kondisi ini menimbulkan risiko bencana alam yang signifikan seperti gempa bumi besar dan tsunami yang telah berulang kali menyebabkan kerusakan dan korban jiwa di lokasi tersebut. Oleh karena itu, analisis regangan di Jepang ini sangat penting untuk memahami pola deformasi gerak bumi sendiri ataupun memantau akumulasi energi tektonik dan memperkirakan potensi gempa yang akan datang. Dengan melalui pemantauan jangka panjang menggunakan teknologi geodetik seperti GPS, eh, itu dapat dilakukan pengukuran pergeseran dan deformasi gerak bumi secara kuantitatif. Informasi akurat ini krusial untuk mitigasi risiko bencana dan perencanaan pembangunan yang lebih aman di wilayah rawan gempa tersebut. Ini untuk pemilihan lokasi yang kami ambil itu berada di 10 stasiun yang digunakan di wilayah Kansai, Prefektur Osaka, Nara, Wakayama. Next. Lanjut. Untuk alat dan bahan yang digunakan, yang pertama ada Microsoft Excel, kemudian ada MATLAB, dan juga Ubuntu. Lanjut. Untuk langkah kerjanya sendiri, yang pertama, eh, kita menemukan daerah dan titik-titik pemantauan GNSS, di mana dipilih 10 titik pada situs yang telah tertampil di layar. Kemudian, melakukan pengunduhan nilai deformasi vertikal pada setiap stasiun dengan format 10v3 atau 10v. Kemudian menentukan periode analisis regangan, mencari koordinat magnitudo kejadian gempa pada area deformasi, menentukan pendekatan untuk melakukan dekomposisi time series, melakukan perhitungan dengan script when DDTS di MATLAB untuk mendapatkan grafik time series dan kecepatan pergeseran, kemudian melakukan proses pengolahan velocity interpolation strain rate dengan script 2D VISR di Ubuntu dengan GMT untuk mendapatkan nilai dilatation rate, maksimum shear strain rate, dan principal strain rate. Next. Kemudian ini langkah pada MATLAB. Yang pertama ini ada data dan histori gempa yang diinputkan pada MATLAB. Next. Kemudian script yang digunakan, eh, yang pertama kita menginputkan dan mempersiapkan data yang sebelumnya telah diunduh. Kemudian dilakukan proses di mana untuk mengestimasi kecepatan pergerakan tanah menggunakan regresi linear atau model kombinasi sinusoidal dan tren. Next. Untuk outputnya sendiri itu akan dihasilkan file-file mod atau txt di mana itu berisi hasil dari vektor kecepatannya sendiri. Kemudian dilakukan visualisasi time series di mana akan menampilkan grafik time series dari pergerakan tiap titik GPS. Next. Untuk selanjutnya akan
dijelaskan oleh Nabila mengenai hasil pengolahan dan pembahasan. Baik, jadi untuk hasil pertama yaitu di stasiun C764 di mana ini didapatkan hasil pengolahan MATLAB seperti ini. Jadi eh, untuk pergeseran timur barat sendiri di tahun epok 2013 sampai 2019 itu terlihat pergeseran ke arah timur sekitar 12,17 dengan simpangan bakunya 0,05 mm per tahun. Sedangkan untuk utara ke selatan itu pergeseran ke selatan yaitu sekitar 7,37 kurang lebih 0,05 mm per tahun. Kemudian untuk vertikalnya sendiri itu terjadi pengangkatan itu sekitar 6,89 dengan simpangan baku 0,14 mm per tahun. Nah, untuk deviasi standar ini termasuk kecil pada masing-masing komponen, yang mana menunjukkan bahwa pengukuran ini presisi dan data yang eh, dihasilkan itu dapat dipercaya. Nah, selanjutnya adalah stasiun J068 yang dimana terjadi pergeseran ke arah timur itu sekitar 10,25 dengan simpangan bakunya 0,04 mm per tahun. Dan pergeseran ke selatan itu sekitar 6,5 dan untuk simpangan bakunya itu 0,04 mm per tahun. Dan hampir sama seperti stasiun pertama yang dimana mengalami pengangkatan sekitar 4,83 dengan simpangan baku 0,15 mm per tahun. Next. Selanjutnya adalah stasiun J650 yang dimana terjadi pergeseran ke arah timur itu sekitar 11,38 dengan simpangan baku 0,04 mm per tahun dan pergeseran ke selatan itu 5,11 dengan simpangan baku 0,06 mm per tahun. Sedangkan ini juga terjadi pengangkatan sekitar 5,57 dan simpangan bakunya 0,12 mm per tahun. Next. Untuk stasiun G188 ini terjadi pergeseran ke arah timur dengan sebesar 7,09 dengan simpangan baku 0,04 mm per tahun. Pergeseran ke arah selatannya itu sekitar 5,03 dengan simpangan baku 0,05 mm per tahun dan pengangkatan sekitar 5,82 dengan simpangan baku 0,16 mm per tahun. Next. Lalu ada G146 yang di mana stasiun ini juga mengalami pergeseran yakni eh, bergerak ke arah timur dengan rata-rata 8,26 dan simpangan baku 0,04 mm per tahun. Kemudian ke arah selatan itu 6,44 dengan simpangan bakunya 0,05 mm per tahun. Sedangkan terjadi uplift sekitar 5,23 dengan simpangan bakunya 0,14 mm per tahun. Lalu ada G008 yang dimana juga mengalami pergeseran ke timur dengan sebesar 10,55 dan standar deviasinya 0,04 mm per tahun. Sedangkan untuk pergeseran ke selatannya itu sebesar 7,67 dan standar deviasinya 0,04 mm per tahun. Sedangkan pengangkatannya itu sekitar 3,41 dengan kurang lebih 0,15 mm per tahun. Nah, di stasiun C364 ini kami menemukan anomali data yang di mana data tersebut merupakan data outlier. Sehingga kami melakukan remove pada data yang mengandung anomali dan yang mana itu ditunjukkan oleh lingkaran biru yang terdapat pada gambar di samping ini. Dan data anomali ini ditunjukkan dengan adanya fluktuasi pada grafik sehingga hal ini sebaiknya dihilangkan supaya bisa mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Nah, setelah data tersebut dihilangkan, sehingga eh,
data outlier dihilangkan sehingga bisa menghasilkan pengukuran yang lebih akurat, yang mana terdapat pergeseran ke timur yaitu sebesar 11,24 dengan simpangan baku 0,04 mm per tahun. Kemudian pergeseran ke selatan itu sekitar 7,21 dengan standar deviasi 0,04 mm per tahun. Dan pengangkatan sekitar 5,52 dengan standar deviasi 0,12 mm per tahun. Selanjutnya, sama seperti sebelumnya, yang mana kami menemukan data outlier sehingga perlu di-remove untuk mendapatkan hasil yang presisi dan akurat. Next. Nah, di mana kami menghasilkan eh, pergeseran yaitu ke arah timur 14,44 dengan standar deviasi 0,12 mm per tahun. Pergeseran ke arah selatannya itu sebesar 8,23 dengan kurang lebih 0,07 mm per tahun dan terjadi uplift sekitar 10,47 dengan standar deviasi 0,45 mm per tahun. Kemudian di C338 ini juga sama, kita juga melakukan remove data sehingga bisa mendapatkan hasil yang akurat dan presisi. Sehingga dihasilkan pergeseran ke arah timur itu sebesar 12,14 dengan simpangan baku 0,04 mm per tahun. Pergeseran ke arah selatan itu sekitar 6,36 dengan standar deviasi 0,04 mm per tahun. Dan terjadi pengangkatan sekitar 3,27 dengan simpangan baku 0,12 mm per tahun. Kemudian pada J370 ini eh, terdapat pergeseran ke arah timur sekitar 30,46 dengan standar deviasi 0,37 mm per tahun. Kemudian pergeseran ke arah selatannya itu sekitar 2,21 dengan kurang lebih 0,19 mm per tahun. Dan terjadi penurunan itu sekitar 38,37 dengan standar deviasinya 1,71 mm per tahun. Ya, selanjutnya yaitu dilakukan dengan pemrosesan Ubuntu. Nah, untuk diagram alirnya sendiri, yang di bagian sebelah kanan yaitu sudah dilakukan pada proses sebelumnya, yaitu pada MATLAB, di mana data time series GNSS dilakukan pengolahan time series dan juga velocity, kemudian didapatkan kecepatan pergeseran easting-northing serta standar deviasinya, kemudian dapatkan data file mode. Nah, selanjutnya untuk Ubuntu sendiri, hal yang perlu dilakukan yaitu melakukan pembuatan environment yang meliputi Ubuntu, Miniconda, G-Fortran, dan juga GMT V5. Nah, kemudian dilakukan pemetaan strain, kemudian dilakukan edit data untuk VELH dan juga VELHF, kemudian melakukan editing script untuk plot dilatation, plot mixture, dan juga strain analysis. Nah, kemudian nantinya akan didapatkan peta yang berisi visualisasi mengenai maksimum shear, strain rate, dan juga dilatation rate serta principal strain rate. Nah, untuk stepnya yaitu membuat environment baru dengan menggunakan perintah Conda yaitu create name, kemudian memberikan nama environment. Nah, untuk di sini kami menggunakan nama VISR, kemudian untuk mengaktifkannya cukup dengan mengetikkan Conda activate, kemudian melakukan instalasi GMT dan juga G-Fortran, kemudian membuat folder pada penyimpanan dan juga mengecek ketersediaan folder dan file IGT dengan mengetikkan ls. Selanjutnya, untuk masuk ke dalam folder yang telah dibuat pada praktikum kali ini, kita menggunakan nama Geodynamica Project hanya dengan melakukan perintah cd. Nah, kemudian membuka data dengan perintah VI Jepang
unveil.velh, kemudian mengubah data dengan mengetikkan huruf I untuk seluruh baris, lalu mengetikkan .wiki agar data tersimpan, kemudian mengganti data bebas di strain analysis menjadi data Jepang unveil, kemudian mengedit lintang bujur sesuai extent yang diperlukan di file strain analysis, plot dilatation, dan juga plot MXSH. Lanjut. Nah, untuk inputnya sendiri yang pertama ada eh, VELH dan juga VELHF, di mana merupakan hasil dari file mode yang diproses pada MATLAB sebelumnya, yang mana dari 10 stasiun tersebut dijadikan menjadi satu file. Nah, untuk filenya sendiri memiliki format nama stasiun, longitude, latitude, kecepatan pergeseran is, simpangan baku is, kecepatan pergeseran north, simpangan baku north, dan juga korelasi. Nah, karena di sini tidak ditemukan adanya korelasi, maka untuk korelasinya diisi dengan menggunakan angka 0. Nah, file VELHF ini sendiri merupakan data yang sudah dirapikan dari VELH. Oke, selanjutnya yaitu inland, di mana merupakan data gempa yang didapatkan dari USGS earthquake, di mana diambil pada rentang pengamatan yaitu 2013 hingga 2018, di mana data tersebut memiliki format latitude, longitude, depth, dan juga magnitude. Selanjutnya membuat file berisi Meca yang merupakan data gempa besar yang didapatkan dari link tersebut, kemudian diambil rentang pada waktu pengamatan yaitu 2013 sampai 2018. Untuk format datanya sendiri yaitu longitude, latitude, depth, moment tensor komponen yaitu 6 kolom, kemudian em, mengisi ukuran bulatan visualisasi, lalu longitude penempatan bulatan, latitude penempatan bulatan, serta tanggal. Kemudian eh, terdapat file Vault Jepang yang merupakan data sesar yang berada di sekitar area studi yang dipilih, yang mana diperoleh dari data sesar di seluruh dunia yang kemudian diseleksi untuk area studi. Nah, untuk penyeleksian ini sendiri dapat menggunakan software QGIS. Kemudian datanya sendiri disimpan dalam format TXT yang memiliki format longitude serta latitude dari titik-titik persebaran sesar tersebut. Oke, untuk selanjutnya yaitu file plot dilatation, yang mana skrip di atas untuk menghasilkan peta deformasi termasuk data dilatasi, kecepatan, dan mekanisme gempa. Skrip ini memproses data geospasial, mengatur proyeksi dan skala, lalu menampilkan berbagai layer informasi. Nah, yang perlu diperhatikan yaitu eh, pada skrip ini digunakan untuk mendefinisikan seluruh data yang dipakai, bisa terlihat pada file SRL, AF, ADM, dan lain-lain. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah RI, di mana merupakan batas minimal dan maksimal dari lintang dan bujur. Kemudian BI, untuk tahu nomor grid akan ditampilkan di mana. Nah, apabila ingin menampilkan pada eh, bagian utara, selatan, timur, dan juga barat, maka bisa dituliskan NSEW. Kemudian untuk skala dapat dilakukan pengubahan menyesuaikan dengan tampilan. Kemudian dilakukan pembuatan grid dilatasi. Selanjutnya untuk membuat layar menjadi berwarna putih dapat dilihat pada skrip PS COS. Kemudian untuk menampilkan principal axis dapat eh, dengan skrip PS Velo. Nah, apabila tidak ingin menampilkan principal axis, maka PS Velo ini dapat diberikan hashtag pagar saja untuk mematikannya. Next. Nah, untuk hal-hal yang diperhatikan dalam plot MXSHR ini adalah sama. Kemudian skrip tersebut digunakan untuk memvisualisasikan peta distribusi maksimum shear strain rate beserta fitur geologi seperti sesar, kecepatan deformasi, dan mekanisme gempa. Untuk selanjutnya yaitu eh,
VISR yang berisi file-file tersebut yang digunakan sebagai input utama VISR untuk menghasilkan output berupa grid strain rate yang bisa divisualisasikan. Next. Oke. Nah, ini merupakan script strain analysis yang didapatkan dari file-file sebelumnya, input yang sudah aku jelaskan tadi. Mungkin bisa next aja. Nah, kemudian untuk menampilkan hasil visualisasi tersebut dapat mengaktifkan environment yaitu VISR, kemudian membuka folder yaitu Geodinamika Project, kemudian menambahkan file VISR, plot delete, kemudian plot maximum share, kemudian membuka juga file strain analysis. Nah, kemudian untuk menampilkan hasilnya hanya perlu mengetik dot strain analysis as. Nah, kemudian nantinya akan muncul file baru di folder Geodinamika Project tersebut yang merupakan hasil dari visualisasi, dilatation, dan juga max share. Terima kasih. Selanjutnya, kami akan menampilkan hasil pengolahan data regangan yang divisualisasikan dalam bentuk peta, yaitu dilatation rate, maksimum shear strain rate, dan principal axis. Sebelumnya kita akan melihat tampilan peta yang dihasilkan. Itu ada peta wilayah studi area Kansai, kemudian di kanan atas uh, terdapat skala peta yang menunjukkan skala 50 km. Kemudian ada skala warna atau color bar yang akan menampilkan uh, rentang nilai dari parameter yang ditampilkan. Kemudian ada titik gempa yang ditandai dengan bintang merah. Kemudian ada focal mechanism atau moment tensor yang berupa bola gempa. Dan ada garis sesar yang menampilkan lokasi sesar yang berada di wilayah Kansai. Yang pertama adalah peta dilatation rate. Dilatation rate merupakan ukuran perubahan volume suatu material atau wilayah dalam rentang waktu tertentu, atau sebuah besaran skalar yang merepresentasikan laju perubahan volume akibat deformasi. Jadi pada peta dilatation rate ini kita bisa melihat gradasi warna yang merepresentasikan perubahan volume. Jadi untuk dilatasi negatif ditandai dengan warna biru, warna merah. Jadi itu berarti adanya kompresi atau tekanan yang menyebabkan suatu volume berkurang. Di adanya satu area yang mengalami tekanan akibat pergerakan tektonik yang mendorong kerak bumi ke dalam. Next. Sedangkan untuk dilatasi positif ditandai dengan warna biru, yaitu menunjukkan ekspansi, yaitu kondisi di mana suatu wilayah mengalami pelebaran. Fenomena ini dapat terjadi akibat gaya tektonik yang menarik atau meregangkan kerak bumi yang menyebabkan peningkatan volume area tersebut. Sedangkan terdapat warna putih itu adalah zona transisi atau area yang mendekati nol, jadi tidak adanya perubahan volume di area tersebut. Kemudian yang kedua adalah peta maksimum shear strain rate atau laju regangan geser maksimum. Ini merupakan besaran skalar yang menggambarkan tingkat perubahan maksimum yang terjadi dalam suatu material akibat deformasi. Parameter ini sangat penting karena menjadi indikator krusial dalam mengidentifikasi
area yang mengalami tekanan tektonik serta potensi pergerakan sesar atau fault. Pada peta ini juga menampilkan gradasi warna yang merepresentasikan tingkat deformasi geser. Untuk zona berwarna merah mencerminkan area dengan lajur gangan geser maksimum yang tinggi, di mana terjadi deformasi geser yang signifikan serta indikasi adanya tekanan tektonik yang besar. Next. Kemudian untuk zona berwarna biru menunjukkan wilayah dengan lajur gangan geser maksimum yang rendah, yang cenderung stabil serta mengalami sedikit deformasi geser. Pada area studi kami, untuk selanjutnya ada prinsipal aksis. Jadi prinsipal aksis yakni sumbu utama yang menunjukkan arah utama regangan dan tekanan tektonik yang terjadi di wilayah terkait. Ini memberikan gambaran visualisasi tentang bagaimana kerak bumi diregangkan atau ditekan. Pada zona yang menunjukkan regangan atau ekstensi divisualisasikan dengan arah panah merah yang menjauh satu sama lain. Hal ini berkaitan dengan adanya sistem sesar aktif atau aktivitas vulkanisme. Next. Sedangkan untuk zona kompresi memiliki visualisasi arah panah berwarna biru yang mengarah ke satu titik atau mendekat satu sama lain. Hal ini menunjukkan bahwa suatu wilayah mengalami tekanan akibat konvergensi lempeng. Jadi pada peta prinsipal aksis ini, dalam satu titik yang sama terdapat dua panah yang menandakan bahwa area tersebut mengalami deformasi yang kompleks. Ini terdapat kompresi maupun ekstensi. Lanjut. Jadi kesimpulan dari studi kami berdasarkan dari hasil yang didapatkan dapat disimpulkan bahwa area Jepang mengalami variasi regangan tektonik yang cukup kompleks. Pergeseran regangan yang terekam menggambarkan deformasi kerak secara kontinu yang dapat menjadi indikator awal terjadinya gempa. Demikian presentasi hasil dari pekerjaan kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih mohon maaf. Selamat malam.